balik lagi ke channel analisis bersama Bas Clemens. Ini adalah pertandingan yang kita tunggu-tunggu, El Clasico ya guys ya. Jadi tadi Zeiss bilang dia mungkin bakal ngelepas Natalie, tapi ternyata di sini RRQ Hoshi yang bakal nge-ban Natalinya, Selena juga bakal di-ban, Cecil Leon bakal di-ban juga, dan Uranus di sini yang bakal di-ban. Kita bakal melihat apakah yang menjadi hero prioritas dari tim RRQ. Grok yang bakal diamankan terlebih dahulu, Kari dan juga Cloud masih terbuka di sini untuk dipermainkan hyper carry. Sepertinya EVOS lebih memilih ke arah Kari ya, karena emang yang namanya Grok itu kalau ada Kari itu bisa dirontokin guys ya. Kalau nggak ada Kari mungkin agak berat. Apakah di sini bakal ada pick Joe Head terlebih dahulu atau bahkan mungkin Valir ya buat menangin di early game? Karena kita tahu sendiri berbeda sama season-season sebelumnya, kali ini di season ini terutama EVOS bermain lebih pasif dibandingin RRQ. RRQ itu tipe permainannya lebih galak ya. Padahal kita tahu kayak mungkin kita bisa bilang ya 4 season terakhir ya, yang 4 season awal itu semuanya tuh EVOS selalu bermain lebih dominasi di awal. Tapi berbeda sama season ini, RRQ mulai bangkit dan mencoba untuk mencoba mendapatkan early game yang bagus ya. Walaupun kita lihat first blood rate-nya sendiri dari tim RRQ itu sebetulnya nggak gitu bagus. Ya, kita bakal melihat di sini bakal ada Hellcard pick kah di sini. Dan sepertinya Parsia dan Atlas terlebih dahulu yang bakal di-pick. Kenapa Atlas? Kenapa mereka mengamankan Atlas terlebih dahulu ya? Menurut gue salah satu alasannya adalah supaya di sini nggak tembus ya. Karena EVOS sendiri lebih memilih untuk ngamanin Cloud dibandingkan Kari guys ya. Jadi apa ya? Menurut gue mungkin ngambil MM di awal itu bakal agak sedikit tanda kutip berbahaya guys ya. Karena kalau udah kalian ambil Cloud ya tentunya bakal difokus untuk ngambil tank-tank keras. Kalau misalkan kalian ambil Kari dulu mungkin bakal langsung ngambil damage burst buat menangin di awal ya, supaya Cloud-nya terbebas masuk ke belakang juga. Jadi kita bakal melihat ada Parsia yang akan diamankan sama tim RRQ, sementara EVOS akan mengamankan Valir. Jadi di sini kayak hero magic damage itu cuma ada Cecil Leon, Selena, Parsia, Valir, dan mungkin juga Kimi guys ya. Tapi di sini kita lihat ini udah ke split 2 ya istilahnya ya. Parsia juga kuat, Valir juga kuat, jadi bisa dibilang seimbang. Terus di sini tank kerasnya juga EVOS sudah punya Kufra. Terus di sini Karinya belum ada yang ngepick, tapi kemungkinan di sini EVOS Legend bakal nge-ban Kari sih mestinya. Kita belum tahu di sini senjata Sin apa, apakah dia kalau Karinya di-ban bakal bermain Assassin atau main Granger. Main Granger. Dan Hayabusa ternyata di sini yang bakal di-ban sama anak-anak EVOS Legends, karena Sin juga dengan Hayabusa cukup menyeramkan. Dan akan ada Link di sini, pick daripada EVOS menggunakan satu Assassin, menggunakan satu MM. Siapa yang akan menggunakan Link di sini pertanyaannya? Apakah Linknya akan digunakan untuk split push? Ya ini akan menjadi tanda tanya yang tentunya sudah disiapkan sama EVOS. Mungkin ini bukan meta yang seluruhnya dikeluarkan ya, karena ini belum saatnya. Ini bukan grand final, ini baru final upper bracket ya. Dan di sini Min Sitar akan diamankan sepertinya sama Lemon, karena kita tahu kemarin efektivitas daripada seorang Min Sitar Lemon itu bener-bener kayak on point banget. Dan Faramis satu lagi hero yang Lemon bener-bener bisa kontrol dengan sangat baik ya, selalu timingnya pas juga ya nyalain ultimate-nya. Dan di sini RRQ menurut gue dapetin hero-hero nyaman mereka, 2 hero keras, 2 magic damage yang cukup sakit dan bisa bermain rusuh, dan Karinya berhasil diamankan sama seorang Sin. Jadi kita akan penasaran di sini ya, mungkin penasaran ini Linknya bakal siapa yang main guys, dan terus buffnya pembagiannya kayak gimana. Itu yang mungkin akan menjadi perhatian ataupun jadi tebakan-tebakan gua. Dan kita melihat di situ bakal ada Angela sepertinya yang akan digunakan sama Rek sebagai offlaner. Apakah lebih di ke Luminaire? Luminaire, Reknya bakal main Cloud di sini ya. Jadi Rek bakal main Cloud kali ini ya, berubah lagi dari offlaner, tiba-tiba sekarang akan disuruh bermain Cloud lagi. Kita bakal lihat apakah ini strategi yang ternyata sudah disimpan EVOS semenjak lama. 2 retribution dari kedua belah tim. Kita langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat di sini VN R7 sudah mulai bergerak. Luminaire yang akan bermain Angela ternyata di sini 2 flame shot diamankan sama anak-anak EVOS. RRQ juga 2 flame shot di sini.
Sin bakal sendirian di sini, bakal coba dilempar soft tag di sini sama Bajan. Linknya dan juga Cloud akan mencoba langsung mengambil buff biru di situ. Ya, kemungkinan besar di sini Rek-nya bakal mengalah dulu. Mungkin Linknya bakal tetap menjadi hyper carry, feeling gua, dan EVOS Rek bakal disimpan untuk sebagai late game. Ya, mungkin di sini sebagai offlane ya, bakal solo di bawah dengan menggunakan Cloud ya. Biasanya kan bermain agak sedikit rusuh. Mungkin kali ini EVOS akan lebih chill ya. Dia akan membiarkan kayak Rek-nya untuk farming sendirian aja guys. Ya, One-nya sendiri mungkin bakal ngambil 2 buff seperti biasanya, cuma perbedaannya yang biasanya menggunakan Uranus, kali ini akan menggunakan Cloud. Jadi untuk menjaga sepertinya gimana late game-nya dia bisa menangin juga gitu ya dari EVOS Esports. Dia punya 2 carry. Dan Luminaire di sini bakal coba untuk dirusuh sama seorang LJ. VYN sementara udah mulai mencicil ya. Selalu kayak sekarang ada satu orang yang selalu harus mencicilin buff merah ya, supaya rotasinya bakal jauh lebih cepat. Dan kita lihat Sin level 4, One juga level 4 ya. Jadi kalau EVOS itu hard carry-nya itu ya, hyper carry-nya itu mainnya nggak ada di ini. Wah, itu agak sedikit nyangkut, padahal kalau misalkan tadi nggak nyangkut ya, itu kemudian Sin udah matinya lebih cepat lagi tuh guys ya. Dan di situ ya, tempat langganan Bajan akan mendapatkan first blood terhadap seorang Sin. Nggak ada yang bukain map di situ untuk tim RRQ. Dan Lemon mencoba untuk menggunakan flame shot-nya sepertinya untuk ngereset di situ ya, tapi ternyata masih ada retribution daripada seorang One. Dan EVOS mulai memimpin di sini untuk early game ya. Dan perlu dicatat juga di sini bahwa Rek dengan Cloud-nya di sini bakal apa ya, menjadi hero yang cukup late game. Jadi kalau awal-awal RRQ di sini agak sedikit kesusahan. Wah, gila, Lemon masih bisa bertahan, masih mencoba dihajar guys ya. One mendapatkan kill pertamanya di sini. Dan kita lihat Rek bakal mencoba untuk farming aja di bawah ya. Kayaknya dia untuk ngedapetin apa ya, peluang buat ngedapetin kelomangnya juga kecil banget. Dan di sini Sin agak sedikit ketertinggalan ya, gara-gara dia mati. Mungkin juga itu salah pergerakan Sinnya ya, karena dia apa ya, dia pikir tuh dia bisa untuk ini guys ya, untuk selamat, tapi nggak ada yang ngebukain map. Dan di situ Bajan hobi banget ya nunggu di situ. Tadi kalau kalian itu sebetulnya udah kayak ada bau-bau nggak sedap ya. Pertama Sin kayak mau nembusin, nyangkut gitu ya. Terus kayak ternyata dia mau muter malah mati sendiri. Dan Sin di sini kita lihat, waduh, LJ lemparannya baik sekali di situ. LJ bakal coba masuk terus. Ternyata di situ Sin udah mencium kedatangan seorang Bajan dan harus mundur dulu di sini sepertinya. Sin akan mencoba untuk mengamankan. Wih, siapa yang dapat? Sin ternyata yang dapat guys. Ya, penggunaan trade yang sangat tepat. LJ di sini bakal dirusuh terus. Kita lihat apakah Lemon bakal menolong. LJ menggunakan flicker di sini. Bakal mati kah? Masih ada ultimate daripada seorang Lemon di situ menyelamatkan LJ. Nggak nyelamatin sih, cuma bila buying time aja guys ya, dapetin bayangan buat hidup lagi, bisa merusuh sebentar mungkin. Dan Sin kembali dalam in-game ya. One bakal ketinggalan levelnya ya, gara-gara tadi ketangkep sama seorang LJ yang sangat baik. Sementara Rek di sini masih farming aja guys ya dengan enak. Ya, namanya dia offlaner, dia emang nggak dibutuhkan buat perang sebetulnya. Jadi dia solo aja, menjamin ataupun apa ya, menjamin late game-nya itu mereka bisa menang gitu. One mencoba untuk masuk di situ, dimasukin sama Angela, tentunya bakal keras banget, mencoba mendapatkan VN, mencoba mendapatkan Sin, darah daripada Sin habis-habisan guys ya di situ. Angela combo sama seorang Link ya, bener-bener kayak apa ya, ngancurin semua pertahanan daripada RRQ. Damage-nya terlalu besar, di shutdown-nya juga bakal susah banget dari seorang One. Dan Sin mati 2 kali di sini. Lemon juga sudah mati 2 kali. Dan di sini menarik banget sih ya, kalau misalkan sampai di sini EVOS sudah mengeluarkan senjatanya, ini kayak pertama kalinya Rek menggunakan offlane dengan Cloud-nya. Ya, kita bakal melihat kejutan-kejutan apa lagi kira-kira yang bakal diberikan sama tim EVOS Legends di sini, ataupun bahkan tim RRQ nantinya. RRQ masih bermain seperti biasa di sini, mengandalkan apa ya, rotasi yang rapi aja sebetulnya dari kemarin. Belum ada kayak gameplay yang kayak aneh-aneh, terlalu aneh ya. Masih kayak yaudah hyper carry, rotasi mereka diperhatiin. Ya, One bakal udah Sin ketinggalan lagi. Ya, One-nya bakal langsung masuk, Sin-nya kabur di situ, nggak berlari ke arah seorang One, bisa diamanin 3 orang sekaligus. One harus mundur di situ, nggak boleh ngediving terlalu jauh. Satu persatu ya, seperti biasa apa yang bisa dilakukan Rek ya. Dia adalah tukang melakukan split push, tukang ngambil turret ya. Dan dengan permainan seperti ini, istilahnya mereka nggak butuh Rek ya buat ngebantuin war. Jadi Rek malah bisa lebih bebas lagi. Fun fact, ini adalah turnamen El Clasico ke-15 sepanjang sejarah, turnamen resmi dari Muntun. Dan skor sementara adalah 7 sama guys. Jadi 14 game, 7 sama ya. Kemarin sebetulnya dipimpin RRQ 7, RRQ 6. Tapi pertandingan terakhir RRQ harus kalah ya, yang menurunkan squad Whisking.
Kita lihat Bajan di situ apakah akan langsung masuk. LJ di situ sudah ngebukain pakai ubur-ubur saktinya guys ya. Lemon akan menggunakan ultinya di sini. Kita lihat, waduh, Valirnya sakit banget bos ya. Masih bisa hidup di situ. Sin akan mengejar guys ya, karena udah nothing tulus ya. Dia udah sebetulnya udah mati juga. Ya, hanya tinggal bayangan aja di situ. 2 orang sekaligus. Lemon walaupun mati, kita lihat 1 detik hidup lagi. Rek lagi-lagi menghancurkan turret di sini. EVOS memimpin cukup jauh ya. Udah 1000 GPM di sini ya perbedaannya. Dan ini nggak terlihat baik buat RRQ Hoshi. Hyper carry-nya udah mati 4 kali duluan guys ya. Jadi ini nggak terlihat baik, dan kita lihat Rek akan sudah mengamankan THS-nya guys ya. Dan LJ di sini bakal coba untuk ngebukain, karena di sini setiap kali linknya dimasukin Angela ya, dia langsung masuk ke arah Kari. Itu nggak ada yang bisa ngestopin dari tadi ya. Karinya juga langsung mati, terus juga linknya keras banget ya, kena damage dari Angela. Gue bakal expect tadi permainan Angela daripada seorang Rek ya, tapi ternyata ya malah dimainin sama Luminar kali ini. Buff merah di sini nggak ada yang bukain. R7 apakah bakal bisa mendapatkan atau mengamankan buff merahnya? Ternyata didapatkan sama seorang VYN guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, daripada diambil sama anak-anak EVOS, mereka berpikir untuk lebih mengamankan. Siapapun yang bisa dapetin aja, karena kita sekarang lagi posisinya bertahan. Dan kali ini ya, yang EVOS terkenal biasa bermain agak sedikit pasif, kali ini benar-benar galak banget ya, permainannya sungguh berbeda guys ya. Dan RRQ yang kali ini bakal udah ketinggalan ya, bakal dikurung sepertinya dalam mungkin 3-5 menit ke depan, sampai gimana caranya mereka bisa buy moment buat comeback guys. Lemon sudah mati 3 kali, LJ mati 3 kali, killnya hanya bisa diamankan sama seorang Sin dan juga Lemon. Dan di sini dengan metode kayak gini ya, EVOS sudah menyiapkan backup plan dengan adanya Cloud seorang Rek. Ya di sini nggak terlihat baik buat RRQ ya, dengan 1 core mereka udah kalah di awal, gimana late game-nya gitu guys ya. Tapi ya kita bakal lihat ya, sepintar apakah tim RRQ di sini bakal bisa menyamakan kedudukan, atau mungkin akan bisa mencoba untuk comeback ya dengan hanya 1 hero aja guys. 1 hero core maksudnya. Ya walaupun dia punya Varsha yang tentunya bakal sakit banget. Ya bahkan ke late game ya, ke arah seorang Rek itu bakal mudah banget buat di shutdown. LJ di situ bakal masih bisa bertahan. Sebetulnya apa ya, Atlas itu hero yang easy escape juga sebenarnya pada saat dia memiliki ubur-uburnya guys. Faramis Lemon masih bisa mengusir Bajan di situ dengan menggunakan flame shotnya. One mengamankan Berserker Fury, Luminar berapa tambahan untuk movement speed di situ yang bakal bisa dipakai pada saat dia tuh udah masuk ke arwah seseorang guys. 8 menit ya, perbedaan goldnya 9.000 ya, lebih dari 1000 GPM di sini perbedaannya. Sin baru mengamankan Endless-nya di sini. Rek kita lihat ya, apakah berani maju di sini ya. Sudah 4 orang di situ camping, mencoba mencari momen, tapi di situ juga seorang Rek benar-benar hati-hati ya, nggak berani sembarangan ngebukain. Dan Angela di situ bakal solo di atas ya, dan bakal siap masuk ke siapapun. Iya lu, Bajan itu kalau siapapun yang ketangkep ya, bahkan kayak LJ pun itu ketangkep bakal langsung digas sih, karena udah 4 orang ngumpul di sana. Angelanya juga udah siap untuk ngebantu ya. Karena di sini kalau kalian perhatiin permainan Angela ya, ini pasti tangannya itu kayak udah selalu gesernya ke arah ini ya, teman-temannya berada guys. Dan kita lihat Link ya, dimasukin Angela bener-bener galak banget ya, sekali tusuk 2 kali tusuk, pemain RRQ nggak bisa bertahan guys. Dan apakah di sini akan langsung ya di skip aja di match kedua, karena di sini EVOS sudah mendominasi banget di menit ke-9 ya. Kemarin EVOS bisa ngebalikin keadaan dalam posisi kayak gini ngelawan Genflix. Apakah sekarang RRQ juga bakal bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan EVOS kemarin? Dan kali ini bukannya hyper carry-nya satu lagi, hyper carry EVOS ada 2 guys. Ada Link hyper carry, ada Cloud hyper carry juga ya. Jadi 2 hyper carry sekaligus akan dipertunjukkan oleh permainan EVOS kali ini. Rek mengamankan Athena Shield ya, supaya tadi gue bilang kan, VN damage-nya nanti bisa besar, bisa ngamanin seorang Rek. Dan Rek sebelum itu terjadi, dia sudah bikin yang namanya Athena Shield duluan. One juga dapetin Heptasis yang tentunya colekan-colekan manja daripada Link-nya itu bakal sakit banget ya, masuk ke arah Kari langsung. Bahkan gak usah ngomongin Kari deh, ini Grok aja ditolak tuh pasti sakit guys. Item 1 lihat, 1, 2, 3 ya, udah 3 item plus Raptor Macet. 10.000 ya, Reknya 9.000, hampir 10.000 juga ya, sementara Karinya 6.000. Jadi ini Karinya tuh normal carry ya, Cloud-nya hyper carry, Link-nya hyper carry. Jadi 2 hyper carry melawan carry biasa guys hitungannya di sini ya. Karena duitnya tuh udah jauh banget ya, hampir 10.000 lawan 6.000 guys. Jadi di sini gue bisa bilang kayak mungkin peluang menang untuk RRQ di bawah 10% ini guys ya untuk game ini.
Tergantung ya, pokoknya gimana ya. Ini kalau udah permainan kayak gini, permainan mental, gimana caranya EVOS-nya juga bersabar, gimana RRQ bisa ngebalikin di sini nungguin mistake daripada EVOS guys. Karena sekarang di sini kalau dia team fight di luar sih menurut gua sih nggak ada harapan buat menang sih. Damage cloud-nya udah besar, damage link-nya udah besar dimasukin sama Angela pula ya. Jadi ini kayak kalau tim fight di luar tentunya nggak bakal bisa menang, makanya kita bakal lihat juga di sini Lord-nya benar-benar dilepas ya. Mereka benar-benar nggak peduli sama Lord-nya. Dan Lord akan muncul di Land of Dawn ini di sisi atas. Rexy 5 kill dengan Valirnya sementara. Luminaire 3010 yang mati di sini hanyalah Bajan dan juga Wan ya, yang tadi ketangkep sama seorang LJ dengan sangat baik sebetulnya di lini atas. Dan Rexy udah mulai ada stiker-stiker di situ guys ya. Tadi Luminaire diwawancara katanya stiker-stiker lagi nggak nih ya, nantilah, lihat nanti katanya kan ya. Kalau udah pasti menang bisa stiker guys. Jadi ini kayak mereka mungkin udah merasa pasti menang guys ya. Emang kayak perbedaannya udah jauh banget. Rek juga udah ngamanin WON, dia udah siap masuk sepertinya. Kita lihat nih sesaat lagi Rek bakal coba untuk masuk kah? Ya, memilih untuk menghancurkan turret terlebih dahulu. Bajan masuk ya, R7 di situ sebetulnya kalau dicucuk sama Bajan bisa jadi amanin, tapi Bajan itu bukan tipe yang suka ngebuka ulti ke satu orang guys ya. Jadi dia lebih memilih ya udah sabar aja ya, masih ada waktu katanya. Dan Lemon di sini bakal mencoba untuk mencicil-cicil. Lemon dengan Faramesnya juga sini mendapat sedikit kesulitan guys ya untuk membuka war, karena di sini emang damage-nya sangat nggak cukup. Parsianya pun ini pokoknya offside sedikit, linknya langsung masuk ya. Bersama Angela udah nggak bisa ada kata escape lagi guys. Nggak bakal ada yang bisa cover. Dan kita bakal lihat di sini langsung dibuka ultinya sama seorang Rek. Kita lihat ya, damage-nya masuk semua, darahnya tinggal dikit. One sudah dimasukin sama Angela, LJ bakal menjadi target yang pertama sama seorang One. Masuk lagi ke titik seorang VYN, R7 juga guys. Dicicil sama seorang Sin, tapi Bajannya di situ yang tertinggal. Ya nggak apa-apa guys ya, karena emang tugas Bajan di sini adalah untuk sebagai yang tertinggal gitu. Tapi Bajan masih bisa escape, masih punya flicker, masih punya skill 1 di situ, dan 2 kill di dalam turret gitu aja guys ya. Lemon akan mengamankan Winter Scepter-nya di sini. Wah, sekarang Rek yang dimasukin guys. Sepertinya di sini Luminaire udah jadi Ice Queen One ya guys ya. Sehingga kayak mereka bisa spam skill suka-suka. Kita lihat Reknya tuh mencicil ya, bikin darahnya tinggal sedikit. One-nya tuh tinggal finishing aja istilahnya. One masih bisa escape di situ. Tempest Blade-nya digunakan dengan sangat baik. Rexy di sini kita lihat bermain stiker. Rek masih mencoba untuk kabur kah? Ketarik sama seorang Lemon dan 2 orang dibanting begitu saja sama Atlas. Permainan yang baik banget dari seorang LJ. Harus hati-hati di sini EVOS. Nggak boleh membiarkan RRQ mendapatkan apa ya, kesempatan untuk comeback-nya di sini. Ya, walaupun kayak perbedaan goldnya masih jauh 16.000 ya di menit 13 ini, tapi tetap aja harapan buat tim RRQ masih ada kalau diberi makan terus ya. Untung aja itu LJ yang ngebunuh guys ya. Sin di sini benar-benar disiksa 1-5-1 guys ya. Nggak bisa memberikan banyak kill lagi. Oh, Rek langsung masuk ya. Sin darahnya habis, Lemon darahnya habis, R7 darahnya juga habis. One itu jadi emang tujuan dari EVOS ini menggunakan Link dan Cloud itu adalah Cloud yang ngebuka, Blazing Duet darahnya setengah, Linknya masuk dengan menggunakan Angela, ya udah tinggal beres-beres aja. Sementara Kufranya ya tinggal mengganggu hero-hero yang penting aja. Rexy dari jauh bakal cicil. Dan di sini LG sebetulnya ini banget ya. Mainnya tuh udah bagus banget dengan penggunaan ininya. Bantingan Smackdown-nya itu benar-benar jalan. Tapi masalahnya sekarang damage dari seorang Sin-nya belum cukup ya. Mungkin bakal di-drag di sini ya. Namanya El Clasico itu ya, kalau di bawah 20 menit tuh nggak seru guys ya. Lemon yang akan mendapatkan blue buff di situ, Sin baru hidup, langsung dikejar di situ sama seorang One. Waduh, langsung dimasukin Angela, langsung Sin-nya balik badan guys ya. Begitu Angelanya masuk, balik badan, Lemon di situ langsung dibunuh, double kill, Sin langsung dimasukin, Tempest Blade, ceprat, triple kill, dan maniak, satu lagi R7 bakal dikasih kah? Cerut, dibunuh sama si Rek guys ya. One-nya nggak jadi savage. Dan di sini sepertinya bakal dimenangkan game-nya. Luminaire bakal tele-tele. Kita lihat kasih stiker di situ. Akhirnya Luminaire yang kita kenal ya sudah kembali lagi. Kita lihat Lemon akan menjadi satu-satunya yang hidup, nyalain ultinya langsung mati. Masih mencoba untuk clearing wave, tapi game pertama dengan sangat mudah akan dimenangkan sama tim EVOS ya. Mereka euforianya udah bagus banget di sini. Luminaire juga sudah mendapatkan semangatnya kembali sepertinya, dan ini mind blown banget gamenya ya. Rek dengan menggunakan Cloud bener-bener kayak apa ya,
orang memaksa RRQ itu bermain cepat kan karena dia punya 2 core, tapi di samping itu nih linknya cepat banget jadi dan langsung mengarah ke arah seorang Sin ya. Itu kematian Sin pertama kali mungkin bener-bener kayak menjadi suatu apa ya, fallback banget buat tim RRQ, sehingga kayak yang mestinya mereka dapetin kill tapi nggak ada yang bukain map di tengah, Sinnya keculik pertama. Itu menurut gue titik balik dari seorang tim RRQ di sini melawan EVOS untuk El Clasico di game pertama ini. Jadi kita bakal tanpa panjang lebar masuk langsung ke game 2. Kita bakal lihat perubahan draft apa ataukah strategi apa yang telah disimpan sama seorang James, coach dari RRQ Hoshi untuk game kedua. Jadi gitu aja prediksinya ataupun analisisnya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. See you di game yang kedua.